Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ola Putri dari kelas 3 PAIC dengan NIM 2141102315. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Yang pertama yaitu ada jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran. Peserta jelaskan contohnya. Media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar serta didik. Contohnya seperti buku paket, modul, dan LKS atau lembar kerja siswa. Dan jelaskan macam-macam sumber belajar dan jelaskan kelebihan serta kekurangan. Dalam buku Ani Cahyadi disebutkan bahwa membedakan 6 jenis sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada pesan atau materi baik formal maupun informal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Yang kedua yaitu ada orang atau people, di mana setiap orang dapat berperan dalam sumber belajar dan bahan belajar, karena dari seseorang kita dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Bahan dan program yang digunakan adalah aplikasi yang suatu format yang digunakan sebagai program pendukung dalam menyimpan belajar seperti buku paket, teks, modul, serta program video dan lain-lainnya. Program yang dimaksud di sini yaitu berupa software. Yang keempat yaitu ada alat atau device. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik yang berbentuk perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai sarana atau alat bantu untuk menyajikan bahan-bahan yang sudah disebutkan poin sebelumnya. Peralatan yang dijadikan sumber belajar dalam ini yaitu seperti multimedia, vektor. Yang kelima yaitu ada metode. Metode ialah cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam pembelajaran. Cara penyampaian materi yang pelajaran yang disampaikan kepada pembelajar atau siswa untuk dicapai yang dengan diharapkan. Ini beberapa metode pembelajaran yang sering disampaikan oleh guru, seperti ceramah, permain atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, diskusi, dan demonstrasi. Yang terakhir yaitu latar atau setting. Latar atau setting ialah lingkungan atau situasi dan kondisi yang berada di lingkungan sekolah maupun berada di lingkungan sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun secara khusus disiapkan dalam digunakan oleh guru dalam pembelajaran. Yang termasuk latar atau setting adalah seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, halaman, kebun, lapangan, dan sekitarnya. Dari keenam macam-macam sumber belajar yang telah saya jelaskan, ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Seperti pada alat, internet merupakan salah satu alat dari sumber belajar, di mana memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama yaitu ada kelebihan internet, seperti sumber informasi yang menjangkau seluruh dunia, cepat dan efisien. Yang kedua, dapat melayani akses pertukaran data dengan cepat antar pengguna. Dan yang terakhir, informasi dalam internet yaitu up to date. Selanjutnya ada kekurangan internet. Yang pertama, sumber informasi yang relatif mahal. Yang kedua, tingkat kebenaran relatif rendah karena sebagian besar adalah menurut pendapat pribadi atau artikel pribadi yang belum teruji. Yang terakhir yaitu rawan terjadinya penggunaan atau cybercrime dari orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merusak moral manusia. Soal nomor 3 yaitu jelaskan langkah-langkah menentukan sumber belajar yang tepat untuk digunakan, menentukan sumber media. Yang pertama yaitu ada mengidentifikasi peserta didik. Dalam mengidentifikasi karakteristik peserta didik,
ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, karakteristik yang bersifat umum, seperti peserta didik harus kelas berapa, jenis kelamin apa, latar belakang budaya apa, kebiasaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada karakteristik yang bersifat khusus, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap awal yang dimiliki awal peserta didik, perpaduan dari kebiasaan dan kemampuan sebagai hasil bahwa pembawaan dan pengalaman akan mempengaruhi terhadap aktivitas meraih cita-citanya. Yang kedua yaitu ada menelaah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran juga menjadi faktor pertimbangan dalam pemilihan media, karena jenis kompetensi yang diharapkan dicapai dengan jenis pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu mengkaji karakteristik bahan ajar. Karakteristik bahan ajar menentukan pemilihan media dalam pembelajaran. Tugas dari pengalaman belajar tersebut sangat menentukan jenis aktivitas siswa di sekolah maupun di luar sekolah. Jenis aktivitas tidak hanya mendengarkan dan mencatat, tetapi juga berlatih, berdiskusi, yaitu ada menetapkan pilihan media. Dari hasil telaah berbagai faktor yang terkait dengan karakteristik siswa, materi ajar, dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, maka akan diketahui alternatif dan jenis dan format yang media yang bisa dipilih. Selanjutnya, perlu dikaji ketersediaan jenis dan media yang dibutuhkan beserta fasilitas pendukungnya. Seringkali media yang ada tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh guru. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah terlebih dahulu yaitu mempelajari atau mengkaji bagian-bagian mana yang media yang ada bisa dimanfaatkan. Langkah-langkah yang terakhir yaitu mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif media yang lebih tepat. Pendekatan lain yang dapat digunakan memilih media pembelajaran adalah pendekatan dengan menggunakan matriks kemampuan. Matriks ini menggambarkan tinggi rendahnya kemampuan setiap jenis media bagi pencapaian dan sebagai pertimbangan media pembelajaran dalam memilih jenis media. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.